Dan untuk mengetahui situasi terkini di Lapas Kelas 2A Gorontalo, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan kontributor Metro TV di Gorontalo, Andri Arnold. Andri, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Iqbal. Ya, bagaimana situasi terkini di sana saat ini dari pantauan Anda, Andri? Baik, dapat kami laporkan saat ini di kondisi terkini dari Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo masih mencekam sejak tadi malam, dan Satuan Brimob dan juga Sabara Polda Gorontalo hingga saat ini masih berjaga-jaga di luar Lapas Gorontalo untuk berusaha masuk ke dalam lapas dan ini menangkap atau membawa keluar pelaku penikaman. Namun sejak tadi malam hingga pagi hari ini, para narapidana yang berada di dalam lapas masih tetap melakukan perlawanan dengan tanpa hentinya melakukan pelemparan, dan ini kemudian dibalas dengan gas air mata oleh anggota polisi untuk menghentikan pelemparan yang dilakukan oleh para narapidana. Dan saat ini dapat kami laporkan juga, Satuan Brimob Polda Gorontalo sudah berhasil mendekati pintu masuk ke Lapas Gorontalo, dan Kapolres Kota Gorontalo AKBP Roni Yulianto ini terus melakukan negosiasi untuk membawa keluar pelaku, ya ini yang seorang narapidana yang diduga sebagai pelaku penikaman. Dan baru saja tiba di lokasi saat ini Kapolda Gorontalo, Brigjen Pol Hengki Kaluara untuk membantu negosiasi dengan para penghuni lapas. Namun hingga saat ini polisi belum berhasil masuk, Iqbal. Polisi belum berhasil masuk karena narapidana masih melakukan perlawanan. Kemudian ada berapa orang yang disasar oleh polisi yang diduga menjadi pelaku dari pelemparan bom molotov kepada polisi ini, Andri? Untuk berapa jumlah pastinya kami belum dapat informasi karena sampai saat ini belum ada satupun dari pihak kepolisian maupun dari pihak lapas sendiri yang berhasil masuk ke dalam lapas, dan ini masih belum jelas ada berapa orang sebenarnya yang mengeroyok anggota polisi sehingga kemudian insiden penikaman ini terjadi. Oke, singkat saja terakhir, apa sebenarnya pemicu dari penikaman polisi yang masuk ke lapas ini, Andri? Dari informasi yang kami terima dari dalam lapas bahwa ada seorang anggota polisi yang hendak mengantarkan narapidana yang baru selesai sidang, kemudian bersenggolan dengan salah satu napi, dan akhirnya ini kemudian polisi menjadi korban pengeroyokan di dalam lapas, dan akhirnya terjadi penikaman, Iqbal. Baik, Andri Arnold, kami akan tunggu terus laporan dari Anda. Terima kasih, Andri Arnold, kontributor Metro TV melaporkan langsung dari Gorontalo. Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rike Karolin. Bentrokan kembali pecah di Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Para narapidana yang bertahan di lapas mulai melakukan pembakaran dan kembali melempari polisi dengan batu. Suara tembakan dari sejumlah personil polisi terus terdengar saat kembali terjadi di Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Anggota Brimob bersenjata merangsek masuk ke dalam lapas yang telah dikuasai para narapidana sejak Selasa malam. Proses negosiasi yang dilakukan pihak lapas dan polisi kepada narapidana menemui jalan buntu. Sementara para narapidana terus melakukan penyerangan dari dalam dan sempat melakukan pembakaran. Untuk menghindari bertambah parahnya situasi, sejumlah polisi masuk ke dalam lapas hingga ke ruang pemeriksaan. Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Hengki Kaluara yang memimpin jalannya penyergapan berusaha meredam para anggotanya agar tidak terpancing tindakan dari para narapidana yang terus melakukan penyerangan. Hingga kini kondisi lapas Gorontalo masih dikepung oleh polisi. Polisi meminta tersangka penikaman terhadap seorang anggota polisi untuk menyerahkan diri. Anda menyaksikan Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kerusuhan pada Selasa malam terjadi di Lapas Kelas 2A Gorontalo.
Kerusuhan terjadi akibat seorang anggota Sabara Polda Gorontalo ditikam oleh penghuni lapas yang belum diketahui identitasnya. Polisi yang datang ke lapas hendak menangkap pelaku, justru diserang oleh para narapidana dengan lemparan batu dan bom molotov. Hingga Rabu dini hari tadi, anggota Satuan Brimob dan Sabara dari Polda Gorontalo belum berhasil masuk ke dalam lapas kelas 2A Gorontalo yang telah dikuasai penghuni lapas. Pemirsa, masih kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Perbincangan mengenai hari lahir Pancasila akan kami lanjutkan kembali. Saya akan kembali ke Bang Yudi Latif yang sedang ada di Bandung. Kang Yudi, ini gimana caranya untuk akhirnya membuat sebuah pemahaman bahwa Pancasila itu merupakan fondasi, bukan hanya sekedar hafalan, ke generasi berikutnya yang tentunya akan lebih memimpin Indonesia ke depannya secara lebih baik. Bang Yudi. Ya, pertama kan kita harus memahami tadi bahwa realitas ke-Indonesia ini realitas majemuk. Terdiri dari berbagai pecahan etnis, agama, ras, ideologi, aliran politik, dan sebagainya. Maka dulu Bung Karno sering menyebut Indonesia itu sebenarnya taman sari dunia, miniaturnya semesta itulah Indonesia. Nah, di dalam masyarakat majemuk harus dipahami, semua orang tahu, melahirkan kehendak bersama dan kebaikan bersama itu sungguh susah. Karena terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak perbedaan. Nah, secara matematika kan, pecahan-pecahan itu tidak akan bisa dijumlahkan kecuali kita memiliki bilangan penyebut yang sama gitu. Nah, begitupun Indonesia dengan segala pecahan etnis, ras, agama, kelas sosial, ideologi, gak akan bisa dijumlahkan menjadi kebersamaan kecuali kita memiliki penyebut bersama, nilai-nilai bersama, titik temu bersama yang disebut dengan common denominator. Nah, penyebut bersama ini namanya Pancasila gitu. Dan Pancasila merupakan ideologi yang sifatnya inklusif. Makanya disebut dengan Grand Ideology of Social Inclusion. Di mana semua keragaman itu ingin disertakan, ingin diberi ruang untuk masuk ke dalam rumah besar Indonesia. Jadi misalnya sila pertama ingin menyapa seluruh pengikut agama dan keyakinan untuk bisa ikut di dalam perahu Indonesia itu. Sila kedua, anak semua manusia, rasnya apapun, sejauh itu manusia, ingin diberikan ruang untuk ikut masuk perahu Indonesia. Sila ketiga, orang dengan lagam-lagam etnis, suku, kearifan-kearifan lokal yang ada juga ingin disertakan di dalam rumah dan perahu Indonesia itu. Sila keempat, orang dengan berbagai aliran ideologi politik, partai-partai juga ingin semua bisa masuk dalam perahu Indonesia. Dan sila kelima, orang kelas sosial apapun, petani, buruh, nelayan, para wartawan, ingin sama-sama menikmati keadilan, ingin ikut punya akses pada usaha, kesejahteraan bersama gitu. Jadi ini yang harus ditanamkan, dan intinya sebenarnya inti nilainya supaya semua orang bisa disertakan itu kan semangat berbagi, selamat tolong menolong, semangat welas asih. Bung Karno nyebutnya gotong royong gitu, tapi sebenarnya intinya itu rasa sayang, itu yang harus ditumbuhkan. Saling mengapresiasi, saling mengasuh, merawat itu. Setuju tidak kalau misalnya inti untuk menyampaikan pemahaman Pancasila, pintu gerbang pertamanya ada di pendidikan, yang saya akan tanya kepada Bung Indra, setuju seperti itu? Kuncinya bangsa ini harus cerdas. Kalau bangsa ini sudah cerdas, tidak akan mudah dia duduk. Dan mereka akan sadar butuhnya Pancasila untuk memperkuat, mempersatukan bangsa ini. Jadi sebagai pencerahan tadi, kalau Bung Yudi menganalogikan Pancasila ini sebagai matematika, katakanlah kita ingin menyampaikan matematika tapi yang berbentuk Pancasilais tadi yang seperti Anda contohkan, coba supaya lebih mengenlightening begitu, katakanlah para pengajar yang akan mengkompos sebuah soal kepada sekolah dasar misalnya. Ya, artinya begini, kan sekarang juga banyak yang mengusulkan kalau PMP itu balik lagi karena nilai Pancasila itu dianggap luntur lah, atau penataran P4 diulang lagi kan gitu.
Menurut saya itu bukan solusi. Karena apa? Dulu pun walaupun itu ada, pemahaman yang ikut pelajaran itu juga tidak mendalam. Ibaratnya kayak otak itu gelas, kita isi air terus adanya tumpah. Ya kan? Tapi justru pemahaman itu yang penting. Jadi misalnya pelajaran Pancasila itu bisa masuk ke pelajaran lain. Contoh matematika, misalnya kita belajar yang sederhana aja, belajar hitung-hitungan. Ada 5 orang Islam ketemu dengan 3 orang Kristen, ada 2 orang Buddha ditambah 1 orang Hindu misalnya. Mereka bersama-sama membangun sebuah masjid di kampung tersebut. Berapa jumlah orang yang membangun masjid? Disisipkan begitu ya. Itu suatu hal yang sangat sederhana, basic sekali. Semua guru bisa melakukan, nggak harus jadi orang jenius. Tapi disitulah mulai, oh ternyata kita itu beraneka ragam. Sama juga kita bicara yang lain, ada 2 suku Jawa ketemu dengan ini kan itu belajar memahami Pancasila dalam konteks secara kontekstual, bukan dalam nggak perlu dihafal karena itu kan masuk kan udah terbiasa dengan seperti itu. Tapi yang paling dasar adalah ternyata ini bukan hanya PR dari pemerintah begitu kan, tapi juga PR seluruh elemen masyarakat supaya bisa mewujudkan esensi dari Pancasila itu sendiri ya sebagai fondasi bangsa. Kalau masyarakatnya itu tidak menyadari betapa pentingnya Pancasila untuk kelangsungan bangsa ini, kalau tidak ingin negara ini pecah pada satu saat, oh itu sangat memungkinkan. Itu sangat mungkin karena kita lihat problem kita selama ini selalu dari dalam. Oke, jadi yuk sama-sama kita seragamkan pemahaman, jangan sampai pecah Indonesia, benar-benar mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari begitu ya. Kita bandingkan ya, teroris. 9/11 di Amerika, kebetulan saya pas ada di sana, itu pelakunya orang asing bukan orang Amerika. Tahun lalu Perancis, pelakunya juga bukan orang Perancis. Tahun ini di Brussels juga bukan orang Belgia. Stop, jangan sampai ada lagi. Kita teror di negara kita, pelakunya kita juga kan gitu. Artinya kita menyakiti saudara kita sendiri, menyakiti bangsa kita sendiri. Ya, semoga dengan perbincangan ini akhirnya juga memberikan kesadaran ya bagi para pemirsa dan juga masyarakat Indonesia untuk ayo sama-sama bangkit. Kalau tadi mengutip kata-kata Bung Indra adalah dari kebodohan supaya pengimplementasian Pancasila ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menyelamatkan generasi bangsa yang akan membuat Bhinneka Tunggal Ika juga sebagai fondasi bangsa. Terima kasih Bung Indra Krismiaji sudah hadir di sini dan juga terima kasih Bung Yudi Latif yang sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali selepas headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.